Dan lagi ada satu ibadah, satu ketaatan yang bila mana kita melakukan itu, kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 1 juta kali lipat. Handap aja bertambah sedikit pada amalan kita hari-hari, sekali aja dapat pahala 1 juta kali lipat, dihapuskan dosa kita 1 juta kali 1 juta dosa, dan Allah tinggikan baginya 1 juta derajat. 1 juta mana cari pahala 1 juta, sambayang hancur awak kata oleh 1 juta pahalanya. Kan lagi ada satu ibadah, satu taat yang apabila kita amalkan, kita lakukan itu, diberi Allah ganjaran 2 juta. Di dalam dunia mungkin kita kadang merasa terlalu penting lipat ganda pahala ini. Tapi begitu kita habis umur, mulai dalam kubur, nah ini sangat diperlukan lipat ganda ini untuk mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan. Di dunia memang kata kita rasa, mungkin kita kadang menghiraukan hal-hal macam ini. Begitu kita sudah masuk alam barzakh, di alam kubur, alam akhirat, timbang menimbang amal, nah itu pencarian amal kayaknya. Kekurangan amal karena banyaknya dosa kesalahan yang kita perbuat. Nah jadi lipat ganda ini sangat diperlukan di akhirat kaina. Makin banyak, nah tabungan kita makin berharap kita selamat untuk ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatan, itu bisa menang kebaikan. Ibadah apa yang berlipat 1 juta kali lipat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang selalu memberikan anugerah, memberikan kita berbagai macam nikmat, pertolongan, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, berzikir, bersalawat, dan lain-lain daripada kalimah thayyibah di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabarak wa ta'ala qala: Inna allaha katabal hasanat was sayyiat summa bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanat ila 700 di'afin ila ad'afin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadihil huruf. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sesuatu yang beliau riwayatkan dari Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi.
Qala, berfirman Allah, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menentukan, telah menetapkan segala macam kebajikan dan segala macam kejahatan. Jadi Allah sudah menakdirkan yang ini kebaikan, yang ini kebaikan, yang itu kebaikan, yang ini kejahatan, ini kejahatan, ini kejahatan. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskan demikian itu, maka barang siapa yang mencita-cita, maksudnya mencita-cita di sini adalah memutuskan di dalam hatinya, memutuskan, menetapkan dalam hatinya dengan satu kebajikan. Hati telah menetapkan bahwa besok hendak membaca Quran 2 juz. Hati menetapkan bahwa besok hendak sembahyang duha sekian rakaat. Nah, ini sudah merupakan keputusan hati. Itu dimaksud dengan hamma bihasanah. Falam ya'malha, maka dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Ternyata besok kada dikerjakannya apa yang sudah diputuskannya pada malam tadi. Kenapa kada dikerjakan? Imma limani'in, kata pensarah hadis ini. Ada kalanya karena sesuatu yang menegah, misalnya sakit. Rencana besok tadi hendak membaca Quran sekian juz, sudah niat malam tadi, sudah keputusan malam tadi, kenyataannya siang sakit. Nah, lalu kada kawa. Auli fawatin, atau karena keluputan. Auli ghairihi, atau yang lainnya. Ada perubahan hati. Bukan karena penghalang, bukan karena keluputan, cuma ada perubahan hati. Malam tadi padahal sudah bulat hati memutuskan bahwa besok hendak ini. Ternyata pada kenyataannya kenapa hati hendak kada jadi. Tapi malam tadi sudah 100% bulatnya. Kata Allah indahu hasanatan kamilah. Allah menulisnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan sempurna, tanpa ada kurang sedikit jua pun. Artinya, keputusan hati kita untuk melakukan kebaikan itu, walaupun kada terlaksana, tetap diberi Allah satu kebajikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allah indahu asyra hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Jika dia memutuskan, menetapkan hatinya dengan perbuatan baik, memutuskan besok membaca Quran 1 juz, besok hari terlaksana dibacanya 1 juz tadi, Allah tulis di sisinya 10 kebaikan, nah 10 pahala, 10 ganjarannya. Nah, ini merupakan sekurang-kurang ganjaran, seminimal-minimal ganjaran itu 10. Bisa sampai 700 lipat ganda, tergantung apa amalannya. Karena setiap amalan mempunyai nilai yang berbeda-beda di sisi Allah.
dan bisa sampai kepada berlipat ganda yang banyak, yang lebih daripada 700 itu. Nah, ini apabila kita dapat melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hati kita. Para pensyarah hadis ini menjelaskan dalam beberapa kitabnya, kebaikan atau perbuatan taat itu bisa berlipat ganda 10 tadi disebutkan. Contohnya kayak apa nang 10 itu? Seperti kita membaca subhanallah. Nah, kita baca subhanallah diberi Tuhan 10. Subhanallah 2 kali diberi Tuhan pulang 10. Sekali subhanallah dapat 10. Ada yang pahalanya itu berlipat 20. Membaca la ilaha illallah. Nah, kalau kita membaca la ilaha illallah itu 20 pahalanya. Kada 10, 20. Dan ada lipat ganda itu yang 30, yaitu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sekali alhamdulillah 30 ganjaran, 30 pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala subhanallah falahu asyru hasanat, wa man qala la ilaha illallah falahu isyrun hasanah, wa man qala alhamdulillah kutiba lahu 30 hasanah. Ujar Nabi kita, siapa yang membaca subhanallah baginya 10, membaca la ilaha illallah dapat 20, membaca alhamdulillah maka pahalanya 30. Ada lagi yang berlipat ganda itu sampai 50. Nah, jadi tasara kita hendak mencari amalan nah mana yang patut diperbanyak kita. Apa yang 50 itu artinya sekali baca dapat 50 ganjarannya. Yang pertama, membaca Quran tapi mengerti artinya. Membaca Quran paham artinya. Kalau kita membaca Quran tapi kada paham itu 10 aja. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita baca, itu 50 diberi ganjaran oleh Allah. 50 per huruf. Per huruf 50. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, paham artinya, bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 19 kali 50 dapat pahala. Nah, yang kedua yang berganda 50 itu adalah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci walaupun kada paham artinya. Ini berwudu dalam keadaan suci, lalunya membaca Al-Quran, artinya kada mengerti, artinya kada paham, cumanya berwudu tadi suci. Nah, itu pun diberi ganda oleh Allah 50 kali lipat ganda. Ada satu ibadah, satu taat yang berlipat ganda sampai 700, seperti apa yang disabdakan tadi oleh Rasulullah SAW. 700 artinya amun kita bersedekah 1000 itu gandanya 700.000. Apa yang 700 ganda itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man arsala nafaqatan fi sabilillah wa aqama fi baiti falahu bi kulli dirhamin bi 700 dirham. Ujar Nabi, orang yang mengirim dana untuk perjuangan sabilillah dan dia diam di rumah. Ini kirim duit saja,
Ada orang di sana memerlukan sabilillah, kirim dana ke sana. Ini di rumah aja begana. Nah, 1 rupiah duit yang dikirimnya itu bernilai 700 kali lipat pahalanya diberi Allah. Nah, kemudian lagi ada satu ibadah, satu kebaikan yang sekali kita perbuat dilipat gandakan 7.000 lipat ganda. Rasulullah SAW menyampaikan, wa man ghaza bi nafsihi fi sabilillah falahu bi kulli dirhamin sab'atu alafi dirham. Nah, orang ini berperang fi sabilillah membawa ungkus seorang. Nah, kadang memerlukan bantuan orang. Ini yang berperang bisa bila kuda-kuda seorang ini nukar, pedang-pedang seorang ini nukar, semua peralatan perang nukar seorang. Nah, duit yang ditukarakannya itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, setiap 1 dirham menjadi 7.000 dirham. 7.000 kali lipat. Nah, 7 biji pahala, 7.000 biji pahala. Nah, jika pahalanya itu nang kaya gula 70.000 biji, 7.000 biji kada muat rumah kita. Jika berbiji-biji pahala tuh, nah, dapat 7.000. Dan lagi ada satu ibadah, satu ketaatan yang bila mana kita melakukan itu, kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 1.000.000 kali lipat. Sekali kita perbuat, dibayar oleh Allah 1.000.000 biji pahala. Andai kata pahala itu di akhirat kayaknya berupa batang kurma, kebun di surga itu, nah maka itu 1.000.000 batang pohon kurma. Berapa hektar Jakarta ditanam itu? 1.000.000 pohon. Jika pahala itu nanti di akhirat berupa bidadari, sekali kita berbuat itu diberi Allah 1.000.000 bidadari. 1.000.000. Ibadah apa yang berlipat 1.000.000 kali lipat itu? Rasulullah SAW menyatakan, man dakhala as-suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Bacaannya, amalannya. Ujar Nabi kita, barang siapa yang masuk pasar, masuk ke pasar, masuk ke Duta Mall umpamanya, masuk ke situ, baca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja membaca di tangga Duta Mall tuh, baca ingatakan itu. Musik kunyuk-kunyuk di situ lagi. Diberi Allah kita pahala 1.000.000 kali lipat. Nah, 1.000.000. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, para aulia-aulia, mereka itu kadang-kadang ada ke pasar berjalan. Bukan ke pasar bertukar cuci mata, kada. Tapi untuk membaca ini, nah, mengamalkan ini. 1.000.000 kemana cari pahala 1.000.000? Sambayang hancur awak kada tahu 1.000.000 pahalanya. Nah, ini begitu masuk toko baca sekali aja dapat pahala 1.000.000 kali lipat. Dihapuskan dosa kita 1.000.000 kali 1.000.000 dosa dihapus oleh Allah, dosa yang halus-halus. Amun habis bakakat nanggana di gerubutinya. Dan Allah tinggikan baginya 1.000.000 derajat. 3 kali sehari ke pasar 3 juta, cari ke pasar aja.
isukan ke pasar basa pida kuliling kena kamarian ke pasar bentur ka dalam bentur kuliling pasar bacaan itu. Nah, jadi bulik kada sia-sia membawa jutaan pahala. Nah, bahkan lagi ada satu ibadah, satu taat yang apabila kita amalkan, kita lakukan itu diberi Allah ganjaran 2 juta. 2 juta kali lipat. Makanya orang alim tuh kada banyak kada beramal, tapi sekali beramal dapat 2 juta inya. Nah, orang kada tahu, subhanallah, 10 aja subhanallah kalau tadi. Subhanallah 10 aja. Orang alim sekali ke pasar bulik 1 juta ini dapat. Nah, katanya Pak Amal aja sidin itu. Sini katanya Pak Amal kada orang ngejar. Bujur katanya Pak Amal, tapi amalan orang amalan nang patin sekali baca sama 2 juta kali lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 marrah kataballahu lahu alfi hasanah wa man zada zadahullah." Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad 11 kali. Nah, jangan kurang pada 11, mun lebih baik minimal 11. Nah, kalau kita baca 11 kali ini tuh maka ganjarannya 2 juta kali lipat pahala. Handap aja bertambah sedikit pada amalan kita hari-hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan. Itu aja tambahannya. Ilahan wahidan samadan. Ilahan wahidan samadan. Betul, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa semua ujungnya itu 11 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan. Ilahan wahidan samadan tadi diingatakan semacam pemulaannya rancak aja sudah baca, ujungnya maginnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 kali tapinya. Nah, ini hadis Rasulullah menyatakan demikian, diberi ganjaran oleh Allah 2 juta kali lipat. Siang bisukan 11, maghrib 11, 4 juta. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, inna min fadlillahil azim ala ibadihi al-mudha'afata bintiqal hasanah min syakhsin ila syakhsin akhar kaman tasaddaqa ala fakirin bidirhamin tatasaddaqa bihil fakir ala salis wa huwa ala rabi' wa huwa ala khamis wa huwa ala sadis Padal khamis asratun walil rabi' mi'atun walisalis alfun walisani asratu alaf walil awal mi'atu alfin. Sebagian daripada karunia Allah yang maha besar, bahwa Allah melipat gandakan pahala itu dengan sebab berpindah kebaikan dari seseorang kepada seseorang. Misalnya si nomor 1 memberi 1 dirham kepada nomor 2. Si nomor 2 ini memberiakan pulang duit itu ke nomor 3. Si nomor 3 memberiakan pulang duit itu ke nomor 4. Nomor 4 memberiakan pulang duit itu ke nomor 5. Ke nomor 5 memberiakan pulang duit itu ke nomor 6. Nomor 6 ke warung minum habis duitnya. Nah, nomor 5 itu dapat pahala 10. Nah, diunjuknya ke nomor 6 dibelanjakannya. Nomor 5 dapat 10. Nomor 4 dapat 100. Nomor 3 dapat 1000 kali lipat. Nomor 2 dapat 10.000 kali lipat.
Yang pertama itu dapat 100.000 kali lipat. Jadi para aulia dahulu mereka seringkali melakukan ini. Kalau kita beramal nah, kena pemberiakan 2 jam, kena beriakanlah pulang ke situ, beriakan pulang ke situ, beriakan ke situ, beriakan ke sana. Nah, kenapa? Hanya untuk melipat gandakan pahala. Di dalam dunia mungkin kita kadang merasa terlalu penting lipat ganda pahala ini. Tapi begitu kita habis umur mulai dalam kubur, nah ini sangat diperlukan lipat ganda ini untuk mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan. Di dunia memang kata kita rasa mungkin kita kadang menghiraukan hal-hal macam ini. Begitu kita sudah masuk alam barzakh, di alam kubur, alam akhirat, timbang menimbang amal, nah itu pencarian amal kayaknya. Kekurangan amal karena banyaknya dosa kesalahan yang kita perbuat. Bila kita banyak membuat atau membuat amalan yang banyak berlipat ganda ini, insya Allah ada hutang di situ. Ada ini kesalahan kita, oh tambah ini kita ada stok, ada cadangan. Ini ada dosa kita, tambah ini ada, mumpung kita cadangan menutupinya kesalahan-kesalahan itu. Oh ada dosa kita ini masuk, buat lagi kebaikan kita. Nah jadi lipat ganda ini sangat diperlukan di akhirat kaina. Makin banyak tabungan kita, makin banyak tabungan kita, makin berharap kita selamat untuk ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatan. Itu bisa menang kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam sambungan hadis tadi, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allah indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang memutuskan dalam hatinya untuk melakukan kejahatan, bulat sudah keputusan untuk melakukan kejahatan, sampai waktunya kada jadi. Kada jadinya ini karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka ditulislah baginya itu satu kebaikan. Jadi pahala jadinya. Jadi pahala. Nah, kalau kada jadinya itu karena selain Allah, putus sudah melakukan kejahatan, isuk garing, kada jadi turun, menggigil awak, kada mau sudah putus, sudah isuk hendak berbuat kejahatan karena garing lalu kada jadi. Nah ini la lahu wa la alaihi, artinya nol, kada napa-napa. Jadi dosa kada, jadi pahala kada. La lahu wa la alaihi. Wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allah sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang memutuskan hatinya dengan kejahatan, lalu dia kerjakan kejahatan itu ditulis oleh Allah hanya satu kejahatan. Itu pun menurut hadis yang lain sesudah 6 jam kita melakukan dosa itu. Jadi kita melakukan dosa, malaikat atidkah ngarannya mencatat dosa nih. Begitu mencatat jangan ujar rakib, tunggu 6 jam kalunya tobat. Jadi satu dosa itu satu. Namun ada beberapa sebab dosa itu bisa berlipat ganda. Antara lain apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Juraij. Beliau mengatakan innal khati'ah di Makkah bimi'ati khati'ah. Berbuat dosa di kota Mekah itu sama dengan berbuat 100 dosa di kota lain. Makanya itu Sayyidina Umar setiap kali musim haji beliau menghimbau. Jadi Sayyidina Umar, hai orang Mesir, misrakum, buliklah kamu ke Mesir. Hai orang Yaman, buliklah engkau ke Yaman. Nah, supaya Makkah ini suci. Karena berbuat dosa di Makkah itu berlipat ganda ganjarannya. Menurut Syekh Ibnu Juraij tadi, balagani telah sampai kabar kepadaku ujar Sidin annal khati'ah bi Makkah bimi'ati khati'ah.
1 kali kita berdusta di Mekah sama 100 kali berdusta di lain. Ya, menipu orang di Makkah 1000 sama menipu orang di lain 100.000. Pokoknya dosa 100 kali lipat, 2 lipat gandanya. Dan antara lain lagi yang dilipat gandakan itu adalah Ramadan. Cuma kada dijelaskan berapa kali lipat gandanya. Cuma Rasulullah menyatakan inna sayyi'at tudha'afu fi Ramadan, bahwa dosa itu dilipat gandakan pada bulan Ramadan karena kesucian. Nah, jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan waktu Ramadan contohnya. Itu memperbuat dosa menjadi lebih besar. Di bulan-bulan yang dihormati, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah 4 bulan ini pun berbuat dosa lebih besar ketimbang bulan lain. Tempat di Mekah contohnya, makin parak lawan Baitullah berbuat dosa makin ganal dosanya. Makin parak lawan Baitullah makin ganal dosanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf.